Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini walaupun cuaca kurang bersahabat, tapi insyaallah hujan akan membawa rahmat bagi kita dan juga berkah. Kemudian salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, karya besar Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada hadis yang ke-11. Kita baca hadisnya. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Muttafaqun alaihi. Dari Muawiyah radhiyallahu an, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan raja pertama dalam Islam, pendiri Daulah Umayyah. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi hidupnya, maka Allah akan mencerdaskannya atau memahamkannya dalam perkara agamanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah sangat agung sekali untuk kita pahami, Bu. Karena hadis ini membuka seluruh kebaikan untuk kita dan menutup semua keburukan untuk kita. Bahkan hadis ini adalah jalan pintas menuju surga. Bahkan hadis ini pula yang sangat mulia ini menjadikan seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bertasbih untuk kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasul mengatakan man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam agamanya. Ada sebuah hadis yang merupakan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, walaupun riwayatnya dilemahkan para ulama, tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan wa in kana dha'ifa, walaupun hadis ini lemah, akan tetapi maknahu sahih, maknanya sahih. Apa kata Rasul? Wa man lam yafqu fala khaira fihi. Siapa yang tidak memahami agamanya, siapa yang tidak belajar tentang agamanya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan secara mutlak dalam hidupnya. Lihat bagaimana agungnya hadis ini, Bu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah kebaikan bagi kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayah kepada kita untuk memahamkan agama kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada kita, maknanya Allah tidak berikan hidayah kepada kita untuk memahamkan agama kita. Makanya belajar agama itu jangan dianggap enteng.
hadir di majelis taklim itu jangan dianggap rendah dan jangan pernah malas. Karena di sini Nabi SAW yang mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, artinya kebaikan secara mutlak, maka Allah Subhanahu wa taala tuntun dia untuk memahamkan agamanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan manusia itu menjadi baik itu ditentukan dua hal kan Bu. Manusia itu dianggap baik itu karena ditentukan dua hal. Pertama, khairiyatul akhlak, dia memiliki keindahan akhlak, kebaikan akhlak. Dan yang kedua, at-tafaqquh fiddin, kecerdasan, kepahaman dalam agamanya. Jadi kalau orang baik dalam memahami agama, kemudian dia pun punya akhlak yang baik, maka sempurnalah dia. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu an yahdiyahu yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman dia dalam agamanya. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka dadanya akan lapang untuk menerima Islam. Maknanya kepahaman dan kecerdasan itu sebuah hidayah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menuntun ibu untuk hadir di majelis taklim, mau belajar, membaca, mendengar, bertanya kepada orang alim, itu tanda-tandanya ibu itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang mau hadir di majelis taklim kan Bu. Tidak semua. Apalagi dengan cuaca hujan kayak gini, yang cuaca terang aja tidak mau datang, apalagi hujan. Apalagi hujannya ditambah petar-petir lagi, makin tak datang kan gitu ya. Ya Ustaz, tetapi kan saya juga ngikutin kajian. Di mana tuh? Lewat YouTube katanya. Beda Bu, ngaji lewat YouTube dengan ngaji langsung hadir di majelis taklim. Karena ngaji hadir di majelis taklim itu, selain daripada dapat pengetahuan, kita didoakan malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di majelis itu. Makanya Rasul mengatakan, qumu maghfuran lakum. Berdirilah, pulanglah kalian, dosa-dosa kalian sudah diampuni. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pun muncul, kenapa kita ini harus senantiasa terus belajar, memahamkan agama kita sendiri, terus membaca, terus bertanya kepada orang alim, sebagaimana Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang alim kalau kalian tidak tahu. Karena manusia itu sangat berhajat dengan kecerdasan dalam agama. Baik ketika seseorang safar atau ketika mukim, baik ketika seseorang bangun atau ketika tidur, baik ketika seorang diam ataupun bergerak, itu semua ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau orang jahil tidak punya ilmu, ketika dia safar bingung dia. Ini gimana nih? Harus dikosor ke dijamaah? Bingung jadinya kan. Nggak ada air nih, mau tayamum ke wudu, macam-macam akhirnya. Kemudian ketika mukim pun tidak tahu, ada persoalan tak tahu, tidak bisa keluar dari persoalan itu. Ditanya pun wallahu alam. Bahkan kalau orang punya kepahaman dan kecerdasan dalam agama Bu, tidur seseorang aja bisa jadi ibadah, karena dia tahu ilmunya. Makanya ada istilah naumul alim, tidurnya orang alim itu khairun min ibadatil jahil. Lebih baik dibandingkan ibadahnya orang jahil. Saya ulangi Bu, tidurnya orang alim
itu lebih baik dibandingkan ibadahnya orang jahil. Makanya ada hadis Nabi SAW sampai mengatakan, hadis ini dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang yang faqih, satu orang yang alim, yang paham agama, itu lebih keras bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi setan itu lebih takut kepada orang alim, walaupun satu orang, dibandingkan 1000 orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang ribuan orang yang beribadah itu belum tentu ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, kan Bu. Tapi kalau satu orang alim, sudah barang tentu ibadahnya lillahi ta'ala, karena Allah, karena dia punya pengetahuan bagaimana caranya ibadah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saya nasihatkan, jangan bosan-bosan hadir di majelis ta'lim. Jangan bosan-bosan hadir di majelis ilmu. Karena tadi Bu, kalau orang punya ilmu Bu, maka orang itu akan mudah mengumpulkan pahala, akan mudah mengumpulkan kebaikan, karena dia tahu caranya. Umpamanya, contoh saja, umpamanya orang tidak sanggup berangkat haji karena tidak ada uangnya, atau karena mungkin kesehatannya. Kalau orang punya ilmu, tentu dia tahu caranya bagaimana mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang haji, kan Bu. Seperti hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tamatan, kata Rasul. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia tidak beranjak dari tempat solatnya, dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia solat 2 rakaat yang disebut dengan syuruk, maka dia dapat pahala haji dan umroh secara sempurna, kata Nabi. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Lihat, tanpa harus berangkat ke Mekah saja, dia sudah mendapatkan pahala haji itu. Kenapa? Karena dia paham caranya. Atau umpamanya dia ingin mendapatkan pahala orang yang berpuasa, dia tidak sanggup berpuasa, karena orang itu kadang-kadang kan kemampuan satu dengan yang lain berbeda Bu. Ada orang yang bisa sedekah tapi tak bisa puasa karena laparan orangnya, gitu ya. Ada orang yang biasa puasa tak bisa pula dia sholat malam karena ngantuan orangnya. Macam-macam, kan Bu. Tapi ada orang yang sudah ngantuan, gitu ya, laparan pula. Itulah bahaya tuh. Udah nggak sholat malam susah ya, kemudian puasa pun susah. Tapi kalau orang cerdas Bu, ada amalan-amalan yang bisa menandingi sholat malam, bisa menandingi puasa sunnah, bahkan bisa mendapatkan dua-duanya pula. Seperti hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qaimi la yaftur wa kas-saimi la yaftur. Kata Nabi SAW, siapa yang membantu janda-janda miskin dan orang-orang fakir, maka sekedudukan dengan para mujahid di jalan Allah, dan sekedudukan seperti orang yang salat malam dan tidak berhenti, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka. Lihat, kalau orang tahu caranya, dia dapatlah pahala itu, kan. Bukan hanya pahala sekedar salat malam saja, puasa sunnah saja, seperti mujahid lagi. Cukup kita membantu fakir miskin dan janda-janda miskin, ya. Atau contoh yang lainnya, umpamanya seseorang ingin mendapatkan pahala memerdekakan budak. Berapa harga budak, kan? Zaman sekarang nggak ada budak, kalau ada mungkin mahal, kan gitu. Tetapi orang yang alim, orang yang faqih, orang yang cerdas tahu caranya.
Walaupun kita tidak punya uang untuk memerdekakan budak, oh ternyata dengan kecerdasannya dia bisa dapat pahala seperti orang yang memerdekakan budak. Seperti apa contohnya? Contohnya umpamanya Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dicatat padanya fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali. Jadi ibu mengucapkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi SAW? Kana lahu adlu asyri riqab. Pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Cukup sampai di sini? Tidak. Kutibat lahu mi'atu hasanah. Dicatat 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dicatat dihapuskan 100 kesalahan. Wa kana lahu hirzan minasyaitan. Dan dia akan dijaga dari syaitan selama hari itu sampai sore hari. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita amalan yang bisa derajat kita sama dengan orang yang memerdekakan budak. Bukan hanya 1 budak, 10 budak lagi kita merdekakan tuh. Bahkan dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan, bahkan tidak diganggu syaitan lagi. Cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Lihat orang cerdas tahu caranya. Ya, dia mau apa saja orang cerdas itu bisa. Mau dapat pahala haji bisa, mau dapat pahala umroh bisa, mau dapat pahala orang yang sholat malam, yang puasa sunnah, yang seperti mujahidin, para ahli jihad, yang memerdekakan budak, semua bisa. Ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Sekali lagi karena kecerdasan, karena kepahaman, sehingga dia paham. Oh, begini caranya. Saya pun inginlah seperti dia, tapi saya tidak mampu untuk melakukan seperti dia. Gampang. Kalau orang cerdas, kata Nabi, dunia ini dihuni oleh 4 manusia. Yang satu diberikan harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia bisa mengelola hartanya di jalan Allah, maka orang ini sebaik-baik kedudukan di sisi Allah. Yang kedua, orang yang tidak punya harta tapi punya ilmu. Tapi dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, dia pun berangan-angan, ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun akan beramal sama dengan amal yang ia lakukan. Apa kata Rasul? Pahalanya sama. Lihat, pahalanya sama. Pamannya ada tetangga kaya bisa korban, bisa haji, bisa membantu saudaranya di Palestina, ya, bisa membantu fuqara wal masakin, bisa membantu membangun pesantren dan begitu seterusnya. Kita pula orang susah, mau makan susah, mau bantu pula, makan aja susah. Tapi saya ingin punya pahala seperti dia. Bagaimana caranya? Tinggal ghibthah saja. Apa ghibthah itu? Ghibthah itu cukup kita katakan dalam hati, ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun akan melakukan hal yang sama. Maka kita dapat pahala yang sama. Lihat, itu akibat kecerdasan tuh, Bu. Cerdas itu memudahkan segalanya kan? Memudahkan semuanya. Tapi kalau orang jahil bingung, dia stres. Cemanalah saya ingin haji. Ya, ingin dapat pahala haji, ingin dapat pahala umroh, ingin dapat, bingung dia. Karena tidak cerdas tadi. Maka dari sini kita katakan bahwa kecerdasan itu memudahkan segalanya dan bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang cerdas itu, Bu. Orang cerdas dalam agama itu akan jadi rujukan orang. Ibu kalau cerdas, maka banyak orang yang akan bertanya kepada ibu. Dan ibu akan menjawab dengan kecerdasan ibu kan. Kemudian memahamkan, kita sudah paham agama, orang lain dipahamkan dengan agama, akhirnya apa? Jadi pahala jariah bagi kita. Kalau orang yang kita pahamkan tentang agama, kemudian dia memahamkan orang lain dengan agama, kemudian orang lain memahamkan lagi orang lain dengan agama, berarti kita sedang membangun multi level pahala namanya. Semakin banyak orang yang
terkena hidayah, maka pahalanya kita akan dapat di situ. Bahkan kita tahu bahwa orang yang cerdas dalam agama, orang yang paham dalam agama itu, kemudian dia mengajarkan dengan kecerdasannya kepada orang lain, itu semua makhluk yang ada di permukaan bumi, Bu, mulai dari semut-semutnya, mulai daripada ikan-ikannya, mulai dari tumbuh-tumbuhannya, itu semua bertasbih kepada kita, Bu. Mereka berdoa kebaikan kepada kita. Muallimul khaira, kata Rasul, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-khitanu fil bahri. Orang yang mengajarkan kebaikan, memahamkan orang dalam agama itu, Bu, segala sesuatu yang Allah ciptakan akan berdoa untuk minta supaya dosa-dosa kita diampuni, sampai kepada ikan yang di dasar lautan, kata Nabi. Kan luar biasa, Bu. Ya, kita ini didoakan, otomatis kita akan baik, didoakan kebaikan, kan? Makanya Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Luar biasa, kan, Bu? Bahkan lebih daripada itu, Bu. Orang cerdas itu, kalau dia berpikir dengan kecerdasan yang ada di kepalanya itu, berfikirnya saja berpahala. Orang yang cerdas itu belum beramal, Bu, baru berfikir saja itu sudah berpahala. Tapi maksudnya berfikir untuk kecerdasannya. Makanya kata Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seseorang hakim berijtihad, dengan kecerdasannya dia berijtihad, berfikir, jika dia benar pendapatnya maka baginya 2 pahala, dan jika salah tetap dapat 1 pahala. Bayangkan, berfikir saja berpahala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa kemudian tafaqquh dalam agama itu sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kanal mu'minun liyaghfiru kafatan falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap kelompok itu di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agamanya, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Lihat, kalau seandainya ada jihad sekalipun, tidak boleh semua berangkat jihad. Harus ada kelompok-kelompok itu yang kemudian mempelajari agamanya, supaya bisa memperingatkan manusia. Karena jihad sendiri ada 2, kan? Ada jihad dengan pedang, ada jihad dengan ilmu. Dahulu di zaman Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah ditanya, Rasul, ayyun nasi akram? Kata Nabi SAW, kata sahabat ini, Rasul, siapa manusia yang paling mulia? Maka Nabi SAW mengatakan, aqramuhum indallahi atqakum. Ya, tentu orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di antara mereka. Tapi sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Bukan itu yang kami tanyakan. Maka Nabi SAW, fa aqramun nasi Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Khalilillah. Oh, kalau begitu kata Nabi SAW, manusia yang paling mulia itu ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi Allah, putra Nabi Ya'qub, putra Nabi Allah, putra Ishak, putra Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat mengatakan, bukan itu yang kami tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, apakah kalian bertanya tentang bangsa Arab kepadaku? Maka mereka mengatakan ya. Maka Rasul SAW mengatakan, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu fid dini, kata Rasul. Maka Rasul SAW mengatakan,
orang yang paling baik dari mereka di masa jahiliyah adalah orang-orang yang paling baik di masa Islam jika mereka paham Islam. Ya. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di zaman jahiliyah itu juga akan menjadi terbaik dalam Islam kalau ketika masuk Islam dia mau belajar. Makanya kita lihat, Bu, terkadang banyak orang-orang mu'alaf. Orang-orang mu'alaf tuh kan, Bu. Ya. Terkadang mereka lebih afdal dibandingkan orang-orang yang Islamnya dari kecil. Kenapa? Karena ketika orang mu'alaf masuk Islam itu dia mau belajar. Bahkan sebagian mu'alaf itu jadi ustadz pula mereka. Yang malunya pula kadang-kadang mu'alaf itu pula yang masuk Islam belajar, kemudian dia jadi guru yang diajari pula orang Islam. Kan? Nah, ini kan itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat itu bukan karena Islam dari kecil, tetapi karena Allah angkat derajatnya karena dia belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Oleh karena itulah maka jangan pernah malas untuk belajar. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran, Bu, Nabi SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan. Tidak pernah Rasul diminta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Rasul tidak pernah meminta tambahan harta. Rasul tidak pernah meminta tambahan yang lainnya. Tapi Nabi SAW hanya meminta tambahan ilmu. Itulah perintah Allah. Qul wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad. Allah yang menyuruh tuh. Katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Satu-satunya permintaan Rasul kepada Allah atas perintah Allah untuk menambah sesuatu di dunia hanyalah ilmu. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu, agar terus kita ini diberikan ilmu, dicerdaskan. Kenapa demikian? Karena ilmu itu penting. Lihat bagaimana Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam surah Muhammad ayat 19 Allah mengatakan apa? Fa'lam. Kata para ulama, kalimat fa'lam itu artinya ilmui, pelajari. Apa itu? Tauhid la ilaha illallah. Jadi kita disuruh untuk mempelajari tauhid la ilaha illallah. Kata para ulama, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu dibandingkan tauhid. Allah mendahulukan ilmu dibandingkan tauhid. Fa'lam, ketahuilah, ilmui maksudnya bahwa dia adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa kemudian Allah mendahulukan ilmu dibandingkan tauhid coba? Karena betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata masih datang ke dukun. Ternyata orang yang mengucapkan la ilaha illallah masih pula lah dia yakin dengan tangkal, jimat dan yang semacamnya. Masih datang ke kuburan-kuburan kemudian mereka meminta-minta di kuburan. Berarti dia tidak paham tauhid. Tetapi orang yang paham tauhid tidak mungkin dia akan melakukan kesyirikan, karena itu lawannya. Makanya kemudian Allah dahulukan dengan kalimat fa'lam, ilmui. Ya, pelajari dulu supaya paham apa kalimat la ilaha illallah, supaya tidak menyimpang dengan kalimat itu. Nah, itulah pentingnya ilmu itu, coba bayangkan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan bahaya kalau orang sampai tidak paham agama, cuek dengan agama. Itu bisa membahayakan bagi hidupnya. Contoh nih, Bu. Dalam hadis Nabi SAW, innar rajula la yusalli sittina sanatan lam yaqbalillahu lahu salatan la'allahu yutimma ruku wa la yutimma sujud. Kata Nabi SAW, ada orang itu, Bu, solat sudah 60 tahun. Bayangkan dia solat 60 tahun, tapi solatnya nggak diterima Allah. Kemudian ditanya apa masalahnya? Jangan-jangan karena dia
menyempurnakan rukunya tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukunya, atau mungkin dua-duanya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan ada orang solat 60 tahun gak diterima solatnya. Kenapa? Karena jahil dia. Kalau dia punya kecerdasan, pasti dia tidak akan melakukan itu. Dia tahu nih kalau ruku saya salah gak diterima, nih kalau sujud saya salah gak diterima. Kan gitu Bu logikanya. Ya, makanya orang yang cerdas itu akan terhindar dari kebodohan, dan orang yang bodoh itu mencelakakan dirinya. Dia solat tapi tidak diterima solatnya. Kenapa? Karena bodoh. Ya. Terkadang okelah tidak ditolak semua ibadahnya kan. Terkadang ibadahnya dikurang-kurang tuh pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal abda la yusalli salata ma yuktab lahu minha illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha, dan begitu seterusnya kata Rasul. Terkadang ada seorang hamba solat, rupanya tidak membawa pahala kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau mungkin separuhnya. Dan itu tergantung dengan kecerdasan dia, tergantung dengan pemahaman dia tentang solat. Kalau pemahaman dia tentang solat itu sempurna, bagaimana mulai dari takbir sampai salam, apa yang harus dibaca, apa yang harus dilakukan, maka akan sempurna juga pahalanya. Tapi ketika kemudian orang ini jahil, tidak paham, solatnya asal-asalan, bisa saja tidak dapat pahala, boleh jadi tidak dapat pahala. Walaupun dapat pahala ya tadi mungkin 1/10-nya, 1/9-nya, dan begitu seterusnya. Dan kalau jahil sama sekali, bisa saja ditolak sama sekali. Seperti hadis Rasul, ada orang solat 60 tahun gak diterima tuh, karena kejahilan dia. Ya. Bahkan yang lebih daripada itu, saya akan cerita Bu ya. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mengutus pasukan tanpa dipimpin oleh Nabi, namanya Sariyah. Kemudian membawa kemenangan pulang mereka. Rupanya salah seorang sahabat terluka kepalanya. Ketika kemudian tertidur istirahat, mimpi basah pula sahabat ini. Kemudian dia bingung, gimana harus dilakukan, karena mimpi basah kan termasuk junub Bu, dia harus mandi kan. Masalahnya kalau dia mandi ada luka parah di kepalanya. Akhirnya dia tanya sama rekan-rekan seperjuangannya itu, bagaimana nasib saya ini? Semalam saya junub, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tidak mandi? Semua kawan-kawan satu pasukannya mengatakan kamu harus mandi gitu. Itu yang kami dengar dari Nabi. Asal jawab saja Bu ya. Akhirnya kemudian dia mati pula habis mandi itu. Habis mandi mati Bu, karena lukanya semakin parah. Sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Apa kata Rasul? Qataluhu qatalahumullah. Kalian sudah membunuhnya, semoga Allah melaknat kalian katanya. Kemudian Rasul mengatakan di ujung hadis, fa inna syifa'al-i as-su'alu. Obat bodoh itu tanya, kata Nabi. Jangan ngasih fatwa gitu ya. Akhirnya apa? Lihat, nyawa orang melayang gara-gara berfatwa tanpa ilmu, tanpa ada pemahaman dalam agama. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis itu, innallaha la yaqbadul ilma intiza'an min sudurin nasi, innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu itu seketika dalam dada-dada kaum muslimin, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Ketika sudah tidak ada orang alim, banyak orang jahil diangkat pula jadi pemimpin, mereka ditanya memfatwakan sesuatu, salah fatwanya, dia sesat-sesat pula semua manusia. Itu karena kejahilan. Ya, jahil ini terkadang kita membawa dosa yang kita tidak tahu kita sudah keluar dari agama. Gara-gara jahil tuh Bu. Gara-gara kita tidak belajar, terkadang kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa sadar pula ucapan kita kufur, perbuatan kita kufur, tanpa sadar pula kita keluar dari Islam. Contohnya seperti apa umpamanya? Umpamanya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mabuk. Kemudian nawarkan minuman sama ibu. Kata ibu apa? Ah enggak, saya enggak mau minum khamar, itu tidak sehat bagi saya. Tapi kalau engkau mau minum, minum sajalah. Nah, itu kan bahaya Bu kalimat itu. Harusnya ibu katakan, maaf khamar itu haram, saya tidak mau minum, kau juga jangan minum, itu haram. Nah, gitu harusnya kan gitu jawabannya Bu.
Ini enggak, kalau saya sih enggak minum khamr, tapi kalau kau minum, minum aja. Nah, ini bahaya nih kalimat ini. Karena tidak cerdas dia. Seolah-olah akhirnya apa? Tanpa sadar membolehkan yang diharamkan Allah. Sementara orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah bisa kufur, istihza tuh. Ya, atau dengan entengnya seseorang kemudian menghina hijab, ya kan? Menghina cadar, menghina cingkrang, menghina janggut, menghina siwak, menghina sunnah-sunnah Nabi SAW, dihina dia. Dia tidak paham itu penghinaan seperti itu bisa jatuh pada istihza, dan istihza itu bisa kufur. Ya. Atau mungkin orang lagi marah tiba-tiba mengatakan tidak ada Tuhan. Oh, lagi marah tuh. Tidak ada Tuhan. Harusnya kan tidak ada Tuhan kecuali Allah gitu. Ini tidak ada Tuhan, titik. Gitu. Lagi marah. Memang lagi marah, tapi ini kan kalimat ini bahaya, mengingkari adanya Tuhan kan? Mengingkari adanya Tuhan. Tidak ada Tuhan sampai marah-marah tuh. Nah, ini repot, Bu. Ini kadang-kadang orang awam, orang jahil, kadang-kadang mereka tidak berpikir. Makanya kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqilaha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam abad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada orang itu mengucapkan satu kalimat, rupanya kalimat itu membuat Allah murka pula. Dia tidak sadar. Tiba-tiba Allah masukkan dia ke dalam jahanam yang lebih jauh dalamnya dibandingkan jarak barat dan timur, kata Nabi. Lihat, itu karena kejahilan. Makanya rugi orang jahil itu. Maka dari sini, Bu, teruslah belajar, karena orang jahil ini bahaya. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang masalah adab. Ya Imam, anfa'ul adab, adab yang paling manfaat itu apa? Apa kata Hasan Al-Basri? Ada 3. Yang pertama at-tafaqquh fid din, yang kedua waz-zuhdu fid dunya, dan yang ketiga wal ma'rifatu bima lillahi alaika. Pertama, tafakuh dalam agama, belajar, cerdaskan dalam agama. Yang kedua, zuhud dalam dunia. Yang ketiga, tahu hak kita kepada Allah dan hak Allah kepada kita. Itulah disebut anfaul adab. Salah satunya tafakuh fiddin, belajar agama. Ya, karena kalau orang paham ilmu, Bu, ilmu agama, Bu, maka dia akan paham cara beramal. Ya. Orang kalau ingin amalannya benar, amalannya lurus, amalannya diterima, maka dia harus punya ilmunya. Karena ilmu itulah, ilmu yang benar itulah yang mengantarkan amalan yang sahih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Kata ulama tafsir, maksudnya huda di sini artinya ilmu, dan agama yang hak artinya amal yang saleh. Allah mendahulukan ilmu dibandingkan amal saleh. Ya, karena amal saleh tidak mungkin mampu dilakukan kecuali adanya ilmu. Makanya Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, babul ilmi qablal qauli wal amal. Bab berilmu dulu, baru berkata-kata dan beramal. Itu penting itu. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau orang itu paham tentang dahsyatnya ilmu, pasti orang itu akan senang untuk belajar agama. Nabi SAW mengatakan begini, Bu, idza marartum biriyadil jannati fartau. Kalau kalian berjalan tiba-tiba melewati taman-taman sorga, singgahlah di situ. Kalau seandainya pemerintah membuat taman yang indah sekali, Bu, ya, penuh dengan buah-buahan, dengan bunga-bungaan, dengan air mancurnya, dengan fasilitas joglonya atau apalah kan itu, kemudian kita ke situ duduk, rasanya malas untuk bergerak kan. Pengen kita lama-lama di situ menikmati keindahan alam. Itu taman dunia tuh. Kadang-kadang saking indahnya kita malas untuk langsung pergi, pengennya agak lama di situ kan, Bu. Macam mana dengan taman sorga coba? Taman dunia saja seindah itu, terkadang kita malas untuk pergi. Macam mana taman sorga pula? Apa kata Rasulullah? Kalau kalian lewat di taman sorga, singgah di situ. Kemudian sahabat mengatakan, apa taman sorga itu Rasul?
Maka Rasul mengatakan hilaquz dzikri, orang yang berkumpul dalam rangka berzikir. Kata para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan maksudnya mempelajari halal dan haram. Di majelis taklim, di majelis ilmu, duduk belajar mana yang baik mana yang buruk. Ya. Dan orang kalau sudah dapat hidayah ingin belajar, Bu, insya Allah tenang, Bu. Senang orang itu duduk di majelis taklim walaupun ngantuk-ngantuk, tapi kan senang kan, Bu. Besok datang lagi kan. Karena sudah dapat hidayah, Bu. Coba, Bu, orang yang tidak pernah duduk di majelis taklim, ibu bawa tetangga satu ke sini duduk. Bawalah siapa tetangga yang nggak pernah ngaji itu, Bu. Bawa ke sini duduk 5 menit saja, Bu. Itu kayak pantatnya kayak panas, Bu. Mau pergi saja karena belum terbiasa, ya. Kalau sudah terbiasa kan dia yakin, saya bukan duduk di rumah Pak Jul, sebenarnya saya sedang duduk di taman sorga. Cuman nggak nampak aja tamannya, yang ada tembok sana sini saja. Karena nggak yakin tuh masalahnya. Tapi kalau yakin kita sedang duduk di taman sorga, nggak akan bergeming tuh. Malah menikmati kajiannya kan, Bu. Mendapatkan ilmu, ketenangan, malaikat mengepakkan sayapnya, memintakan ampun dosa kita, kita pulang pula tidak ada dosa. Alhamdulillah, itulah enaknya majelis taklim itu, Bu. Makanya hadis ini kalau kita pahami dengan betul-betul luar biasa. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam hidupnya, pasti Allah pahamkan dia dalam agamanya. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, barang siapa yang tidak Allah kehendaki kebaikan dalam hidupnya, berarti dia tidak mau belajar agama. Berarti di sini barometernya, Bu, kalau orang masih mau belajar, berarti masih ada pintu kebaikan. Tapi kalau orang sudah malas belajar, jangan harap ada pintu kebaikan bagi dia. Kan rugi, Bu. Hidup di dunia itu kan mencari kebaikan dan pahala. Makanya sampaikan kepada kawan-kawannya untuk terus belajar, hadir di majelis taklim, tanya kepada orang alim, dengar YouTube yang manfaat, yang ada ilmunya. Jangan macam-macam yang ditonton, nggak ada manfaatnya kan. Habis waktu hanya untuk mendengar yang tidak ada manfaatnya. Sementara waktu kita berlalu, umur kita pendek, rupanya tidak ada pengetahuan yang kita miliki. Apa yang dipertanggungjawabkan dari umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara keutamaan memahami agama pada poin yang ke-11 dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini aja, Bu. Kalau ada yang bertanya silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang qada sholat, Ustaz. Iya. Ini qada Allah, ada ibu dari umat ini sedang sakit gitu, Ustaz. Jadi beliau ini kalau pas waktu sholat itu ada yang kelupaan gitu. Jadi yang menjaga ini bilang ke adiknya suruh mengqada sholat. Jadi gimana hukumnya itu? Sholat yang belum ada kelupaan gitu. Iya, alhamdulillah. Mengqadha salat, kalau yang dimaksud qadha di sini artinya mengganti salat yang pernah dulu kita tinggalkan, maka tidak ada tuntunannya. Pamannya ibu dulu tidak pernah salat, udah 20 tahun baru hijrah, baru salat. Cemana salat-salat yang dulu apa perlu diqadha? Tidak ada. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kami dulu juga haid di zaman Rasul, secara otomatis haid itu kan meninggalkan sholat, tapi kami tidak mengqadha sholat, tetapi kami disuruh untuk mengqadha puasa saja. Tapi kalau yang dimaksud karena lupa, itu bukan qadha, ya memang itu waktunya. Contoh umpamanya ibu lupa duhur, pikir sudah sholat, jam 5 baru ingat, iya saya belum duhur tadi, langsung sholat. Ketika ingat itu langsung sholat. Atau umpamanya ketiduran,
Ibu tidur karena mungkin larut malam nggak bisa tidur, jam 1 pula bisa tidur, bablas pula jam 9 siang baru bangun. Langsung sholat subuh. Karena Rasul mengatakan fadzaka waktuha, itulah waktunya. Itulah cara qadanya orang yang lupa dengan orang yang tertidur gitu ya. Nah, tetapi tidak boleh sholat diqadhakan kepada orang lain. Ya, sholat itu tidak bisa diqadhakan kepada orang lain. Itu amalan badaniyah kita. Kita yang meninggalkan, ya kita yang melakukan. Karena sholat itu kan kewajiban mutlak bagi kita, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Nah. Oke, kalau sudah kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala.